Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast, kali ini kita berjumpa di edisi Ngosek, Ngobrol Sek bersama Kurnia Sofi Mufidah dan seseorang yang spesial nih teman-teman. Penasaran nggak? Penasaran? Langsung saja, ini dia Bapak Setiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Bi? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, teman-teman, Pak Bi ini merupakan Komandan KSR kedua. Betul, juga. Yang mana dulu masih menjadi IAIN ya Pak? Betul, masih IAIN Wali Songo Semarang. Nah, kira-kira itu tahun berapa ya Pak? Untuk apa? Kepengurusannya. Oh iya, saya jadi kepengurusan KSR itu tahun 97 dan tahun 98. Dua periode. Artinya waktu 97 itu kita masih menjadi sekretaris, kalau di 98 menjadi komandan. Untuk masuknya? Masuk di mana? Di UKM KSR-nya sendiri? Masuk di UKM KSR berarti 97. Oh, berarti langsung Pak? Langsung. Oh. Iya. Terus saya tuh pernah mendengar Pak, kalau KSR itu berdiri, itu masih bergabung dengan Racana. Begitu ya. Okay. Ya sebenarnya kita memang lahir dari Racana. Itu nanti saya bisa cerita terkait dengan ini apa sejarah berdirinya KSR. Boleh diceritakan? Bisa ya. Boleh. Ya. Boleh. Supaya nanti tidak terjadi miss gitu. Jadi untuk sejarah berdirinya KSR TNI IAIN Wali Songo Semarang itu memang diawali dari sini. PR3 IAIN Wali Songo Semarang itu mendapatkan job untuk melaksanakan pelatihan SAR sewilayah B. Nah, menurut beliau Pak Basit waktu itu selaku PR3-nya itu, IAIN ini sudah punya KSR. Tetapi yang dimaksud adalah TSR-nya milik Racana. Jadi TSR itu tim sukarela, sebuah badan pengembangan yang ada di Racana yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, iya setelah diajukan ke panitia, ternyata bukan itu yang dikehendaki. Oleh karena itu IAIN harus membentuk KSR. Nah, di situ. Di kepengurusannya Pak Bi ini ya? Jadi begitu PR3 membentuk KSR itu akhirnya dirumuskanlah susunan pengurus. Komandan, sekretaris, dan seterusnya. Nah, komandan yang pertama itu rekan Ikhwan Din. Saat itu saya jadi sekretaris. Terus sebagaimana yang kita ketahui untuk menjadi KSR kan harus diklat. Kita juga dulu diklat SAR, tetapi belum 120 jam tentunya seperti ini kan. Masih sekitar 60 ya, 60. Nah, dari saat itulah kemudian kurang lebih diklat SAR itu 1 minggu 7 September 1997 itu KSR IAIN Wali Songo Semarang dikukuhkan. Jadi memang saya sering pesan sama teman-teman KSR itu, kita memang lahir dari Racana. Oleh karena itu memang mari kita jalin persahabatan yang baik antara KSR dengan Racana. Terus apakah ada perbedaan-perbedaan Pak model kepengurusan dari masa ke masa? Kalau Pak kita. Wah jelas sangat sudah 24 tahun ya, jadi sangat berbeda sekali dari sistemnya ya. Sistemnya dulu kan kita semi komando ya, makanya komandan. Saat ini kan sudah menjadi
ketua. Nah, itu. Kemudian kalau dulu saya pikir personilnya sedikit, jadi problemnya juga sedikit juga. Tapi kalau sekarang kan personilnya banyak ya. Alhamdulillah. Nah, tentunya problemnya juga banyak. Kalau kita lihat dari sisi bidang yang kita miliki, kita dulu hanya punya 4 bidang. Diklat, kemudian pengembangan penalaran, pengembangan masyarakat, lalu URT. Hanya 4 kita. Sekarang ini kan saya bisa mengikuti ada penambahan bidang ya. Misalnya ada BSDM, kemudian ada Kominfo, mungkin barangkali yang bergerak hari ini adalah Kominfo. Nah, ini justru menambah inovasi bagi KSR itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kursanya, karena yang kita manage itu orang sedikit, saya kira relatif lebih kompak di kursa. Nah, kalau saat sekarang ini kan sepertinya menurun atau bisa saya katakan kurang. Karena apa? Kondisi pandemi. Jadi komunikasi hanya lewat virtual, kemudian saya bisa tatap muka. Lah ini juga berpengaruh terhadap sistem administrasi. Kalau pengalamannya sendiri Pak, dulu itu gimana? Pengalaman. Jadi seru sekali. Saya masih ingat waktu mau pelantikan itu, jadi kita oleh senior Kak John namanya, John Purwanto dari NTB ya. Itu kita disuruh jalan mulai dari kampus 1 sampai ke UNSBSD Karanganyar itu. Kemudian naik, lalu di tengah-tengah perjalanan pasti ada yang namanya seri ya. Masih ingat ya seri push up, isinya satu seri 10 kali push up. Satu seri 10 kali push up. Itu kemudian jalan lagi sampai di Beringin turun ke Ngalian baru ke kampus 2. Dan ada hal yang saya masih ingat sampai sekarang itu ketika menanamkan kursa itu. Kita sampai di kampus 2, bersyukur alhamdulillah senang, terus dikasih sebungkus nasi masing-masing. Wah, senangnya bukan main. Tapi apa yang terjadi? Ketika nasi itu tidak habis, kemudian nasi itu diputar ke kanan sampai nasi itu habis. Dan saat itu ya biasa ada kayu putih, ada deglonnya itu dicampurkan jadi satu sehingga membuat ini seakan-akan makanan ini mau membalik. Dari situ ya kemudian pengalaman itu masih sampai ingat sampai saat ini. Tidak tahu kalau sekarang ya. Terus salah satunya itu saya pernah mendengar juga bertemu dengan seorang wanita cantik yang sekarang menjadi pendamping. Iya, di mana itu infonya? Itu dari ya ada lah Pak. Oh iya. Itu juga anggota KSR juga. Anggota KSR dulu bidang pengembangan penalaran. Berarti terbukti ya Pak lagu yang ini. PMI menghantarkan jasa tapi diubah menjadi PMI menghantarkan jodoh. Enggak juga itu. Jadi saya kira itu kan hanya kebetulan itu karena saya ingat teman saya yang dulu agama waktu di SMP 30 itu. Jadi rumahnya Pekalongan. Setiap Sabtu dia itu pulang Pekalongan. Nah, setiap pulang itu ternyata ada seorang guru juga wanita yang Delela itu satu bis terus. Sudah lewat teman saya. Nah, dari situ ternyata kemudian jadi jodohnya.
Itu adalah secara kebetulan. Jadi oleh karena itulah maka saya berpikir itu efek. Jadi jangan menjadi tujuan. Kalau nanti itu jadi tujuan organisasinya, di kompetitif jadi ambiar jadinya. Itu adalah efek kebetulan dan keberuntungan. Ya semoga tidak diikuti dengan yang lain. Terus sekarang tuh sudah 2021 ya Pak ya. Saya menemukan sebuah foto. Wah, menarik sekali. Oh, Mak. Iya. Itu ulang tahun yang ke-1. First anniversary. Ulang tahun yang ke-1. Gimana Pak rasanya? Ya, cukup luar biasa ya bisa membawa foto itu. Di situ ada Pak Bedi yang masih muda juga ini. Pak Bedi masih muda. Iya, masih muda. Sekarang sudah ini ya berumur. Oke, terima kasih fotonya itu. Terakhir Pak, untuk closing statement 24 KSR. Menurut saya begini, jadi untuk teman-teman pengurus dan anggota, biasa saya mengatakan bahwa Anda saat ini masih muda, tetapi saat ini bergerak menuju ke dewasaan sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat usia kita 24 tahun itu kan sudah beralih dari remaja menuju ke pemuda, tetapi masih muda banget, belum matang. Tetapi saat itulah penting kita harus berproses menuju ke kedewasaan. Jadi harapannya di usia 24 tahun ini KSR semakin mencari jati dirinya, eksistensinya, bergelut di KSR yang sekarang bukan IAIN lagi tapi UIN Walisono. Tentu tantangannya ini lebih besar, berat. Ya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Dan tunggu kami di edisi Ngosek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.